dan setan itu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Abraham Tuhannya satu, Musa Tuhannya satu, Yesus Tuhannya satu. Kristen borong Tuhan. Gak cukup satu pemberosan. Apa nggak cukup satu Tuhan tempat Yesus berdoa itu? Sampai kau tambah-tambahi lagi Tuhan satu. Apa nggak cukup Tuhan yang diperkenalkan Musa kepada Bani Israel? Hakikat pencipta langit dan bumi. Yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Apa nggak cukup satu Tuhan? Rakus, serakah, balala. Hah? Apa nggak cukup? Manusia tamak. Satu Tuhan gak cukup, harus bikin Tuhan-Tuhanan baru. Dari jenis orang, dari roh-roh, dari burung merpati. Serakah kali kalian. Ini yang diterangkan Al-Quran. Orang yang boros itu temannya setan. Satu aja gak cukup dibagi-bagi Tuhan itu. Balala, rakus, buaya. Jadi kalau orang yang bertabiat setan, satu nggak cukup, dikasih makan seluruh buah makanan yang ada di taman ini bisa kau makan. Si rakus datang, kurang satu, makan seluruhnya yang ada di sini. Kalau perlu tiang listrik kau telan semua tuh. Jadi tabiat setan pararang padale itu semua yang ada bergerak bisa dimakan. Itu tabiat setan tuh. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Araf ayat 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Setelah dunia kepenuhan dengan orang-orang penyembah setan, Al-Quran datang. Dulu Tuhan pernah menyatakan dirinya ahad, satu tunggal, absolut. Tiba-tiba ada setan mengajarkan, kemudian Tuhan itu rame. Maka Al-Quran datang menyadarkan manusia. Apa kata Quran? Teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Itu tabiat setan, itu tidak pernah berhenti menyesatkan. Sekarang saudara-saudara Kristen di sini, kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak cukup satu Tuhan. Yesus berdoa apakah kepada tiga Tuhan? Satu. Yesus sujud apakah kepada tiga Tuhan? Satu. Yesus kemudian menengahkan tangan ke langit apakah kepada tiga Tuhan? Satu. Yesus puasa mempersembahkan dirinya apakah tiga Tuhan? Satu. Yesus kemudian sujud apakah kepada tiga Tuhan? Satu Tuhan. Apakah hidup kekal menurut Yesus mengenal tiga Tuhan? Satu Tuhan. Nah, ada nggak yang bisa membuktikan di sini Yesus menyembah, beribadah, berdoa kepada tiga Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Terlalu boros kalian itu. Satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini saja, itu sudah cukup luar biasa maha kuasanya. Kau tambah lagi dua. Boros. Boros. Tuhan itu tidak mati. Dia maha menghidupkan, maha hidup. Ngapain kau bikin Tuhan lain baru? Tuhan itu maha mencukupkan. Tuhan itu maha perkasa. Mengutus Yesus tanpa ayah. Membuat Yesus bermukjizat. Ngapain kau tambah-tambah Tuhan lagi, kecil? Rakus sekali kalian itu. Terlalu serakah. Kenapa enggak sekalian aja buat Tuhan laut, Tuhan untuk bertugas di gunung, Tuhan yang bertugas untuk di darat, Tuhan yang bertugas untuk di udara. Kenapa enggak sekalian aja kayak gitu? Tuhan itu cuma satu. Dan Yesus itu Kristus. Paham enggak sih Kristus itu apa? Kristus itu manusia, titik. Tak ada itu Kristus itu kerah, itu enggak ada. Apalagi Tuhan. Yang namanya Kristus itu manusia.
Kalau kau melantik manusia ini menjadi Tuhan, berarti ente angkatan jahat. Karena Yesus yang keluar dari kubur itu dilantik menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus dilantik menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Itu dalilnya. Orang yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu dalilnya. Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria. Mana dalilnya? Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Yang kau sembah itu bukan Yesus anak Maria Kristus. Yang kau sembah itu si palsu. Yahudi ada memperkenalkan 3 Tuhan? Ada. Yahudi yang kepada mereka diberi kitab yang kalian ambil terjemahannya itu secara tidak sah. Ada memperkenalkan 3 Tuhan? Ada. Ada. 1 Tuhan. Kalian ini aja nih yang serakah tamak. Jangankan binatang semua kalian makan, Tuhan pun harus banyak. Jelas itu. Israel Tuhannya cuma 1. Kalian tambah-tambahin Yesus, Yesus, Yesus. Yesus itu Kristus. Kristus itu manusia. Sekarang pola yang kamu bangun apa? Yesus sepenuhnya manusia. Ya kalau sudah sepenuhnya manusia berarti nggak ada ketuhanan pada dirinya. Yesus sepenuhnya Tuhan. Lah, kalau sepenuhnya Tuhan berarti nggak ada unsur kemanusiaan pada dirinya. Otak pecah. Kepalamu kalian itu retak otak kalian itu. Kenapa? Karena tidak mengindahkan nasihat Yesus. Tapi memang Yesus tidak menasihati kalian sih. Yesus hanya menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Kristus itu siapa? Ayo, Yahudi, Hindu, Buddha, Islam, atau Aliteng? Kristus akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini dikenal dengan gelar pengikut Kristus. Siapa yang punya agama, kelompok, sekte, organisasi, partai yang bergelar pengikut Kristus? Siapa? Sok paten, sok cantik. Yesus Tuhan, karena dia datang dari Tuhan. Setan itu juga datang dari Tuhan, kuclu. Adam juga datang dari Tuhan. Panoan. Kau sembarang. Jadi dengarkan dulu, kalau guru kita sedang ngajar, ya duduk yang anteng dulu. Nanti setelah dipersilakan sang guru, baru ngomong. Ini yang muslim-muslim aja ini sudah punya titel-titel aja diam. Ente kenal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 aja masih salah. Ngomong, guru ngomong juga. Nah kalau udah dipersilakan baru ngomong. Nih saya mau persilakan nih. Yesus berdoa kepada 1 Tuhan atau 3 Tuhan? Jawab. Nah itu baru. Jawab tuh pertanyaan tuh. Yesus berdoa kepada berapa Tuhan? Berapa pribadi Tuhan? Tujuan Yesus berdoa 1 atau 3 kayak kalian tuh? Jawab, Panoan. Yang kau diam. Liran ditanya. Hanya diam. Begini Pak, Yesus memang berdoa kepada Bapaknya karena dia masih memang dia manusia, dia belum naik ke surga, jadi dia menyembah kepada Bapa karena dia itu firman Allah. Baca di Kejadian 1 itu Allah berfirman. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 itu ada lagi, coba baca lagi itu. Jadi kami meyakini bahwa Yesus itu memang Tuhan. Itu ajaran siapa tuh?
Ya memang kami itu baca di firman Alkitab, kami pakai Oke. Alkitab. Kami Oke. nggak berdnarasi liar gitu, terus apa namanya? Jadi kita sepakat Yesus itu berdoa kepada satu Tuhan saja. Ya, dia berdoa kepada Bapa karena dia Iya, berapa itu Tuhan? Kepada berapa Tuhan Yesus berdoa? ya satu dalam diri Yesus Satu. juga. Dalam diri Satu. Yesus karena dia Satu. itu ada firman-Nya. Satu kan? Dia tidak, Yesus. makanya dia tidak bisa Apa? bisa dari Bapa karena perkataan Yesus Bapa. berdoa. Kalau Yesus itu Bapa, dia nggak berdoa. Syukron katina. Kalau Dia- Yesus itu dia adalah sebagai- Bapa itu sebagai sendiri, dia nggak manusianya, berdoa. Pak. Dia sebagai manusia dia Dia pada manusia. saat dia manusia, dia Tuhan nggak? Ya di dalam dirinya ada Tuhan, ada Lah, Allah. terus kenapa dia berdoa Ada Bapa. kalau begitu? Kalau yang Karena Anda dia maksud, itu firman Allah yang datang dari kalau sorga. Anda maksud Gitu, Pak. Yesus itu adalah Tuhan, kemudian dia berdoa Sedangkan kepada dia Tuhan. mengaku sendiri Yesus itu, aku dari atas dan kalian dari bawah. Kita ini Kalau manusia dari bawah. atas itu Kenapa? hujan juga dari atas, hujan juga dari atas. Itu Itu enggak bukan jadi seperti Tuhan. itu. Yang kami Buah baca kelapa itu jatuh juga dari tidak ada atas, yang belum tertulis. ada kemudian buah kelapa jatuh dari bawah ke atas. tidak ada yang tertulis, Pak. Masalah hujan itu tidak ada yang tertulis dalam kitab kami seperti itu. Sekarang begini, oke lah itu imanmu, tapi itu tak ada dasarnya. Yesus Oh, ada yang dasarnya. kemudian, Dasarnya itu semua tadi. ya iya itu ajaran Kristus. Hati-hati, itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Di mana Kristus ketika datang kepada Paulus, Kristusnya mau dituhankan. Kristus ini mau dituhankan. Sekarang sederhananya begini, kalau Anda itu pengikut Yesus, nih tak kasih dalil. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, dia berdoa dalam satu nama saja, yaitu Bapa. Pengikutnya akan hidup sama seperti Yesus hidup. Menyembah, berdoa, sujud hanya kepada satu nama, yaitu Bapa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka orang itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu dalil. Apakah saudara? Ini, Pak. Nah, sekarang siapa yang melihat Bapa dan garambam juga aku lagi. melihat Garambam aku lagi. Garambam aku lagi. Garambam aku lagi. Jadi kamu jadi kamu kalau kamu merasa sama seperti Yesus, karena dia berarti firman Allah. Karena berarti fokus siapa kepada yang Yesus, melihat itu Daniel karena dia sama firman seperti Allah. melihat Bapa gitu. Itu Yesus sendiri yang berkata, bukan kami buat apa perkataan manusia, itu perkataan Yesus sendiri. Apa kata Aku Yesus? dari atas dan kamu Apa dari sih bawah. itu dari atas? Dari atas apa? Ada juga Apa di dari Yohanes atas? 14, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa itu kalau pintar. tidak melalui aku. Jadi Itu kalau kita tidak pintar. melalui aku, tidak melalui Yesus Kristus ini, maka kita tidak akan masuk ke kerajaan sorga. Seperti itu, Pak. Melalui Yesus itu maksudnya dituhankan Yesusnya gitu. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Seperti itu, Pak. Itu kami nggak mau keluar dari konteks firman kami, Alkitab kami. Seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan saya, Saudara Daniel. Semua data-data yang kamu comot dari perkataan Yesus Itu tadi comot, itu. itu memang punya kami kok. Yang comot itu yang bukan Iya, itu ucapan Yesus. yang comot Ucapan itu Yesus. yang nyolong, itu nyolong. Ucapan Yesus itu yang kau Yang congot, Bapak, ambil. iya, bukan nyolong, bukan. Itu ucapanmu atau ucapannya Yesus? Ya, ucapan Yesus yang kami ikuti. Untuk siapa ucapan Tidak Yesus ada. untuk siapa? Itu Tidak ucapan sekarang. Yesus untuk siapa? Saya tanya Bang Juma. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bahlul. Tidak ada manusia yang mengaku dia Tuhan. Bahlul, Hanya Yesus lah dengarkan yang saya. mengaku Bahlul, dia adalah Tuhan. Bahlul,
Kau jangan bicara sendiri, Bahlul. Kau bukan di gereja ini. Itu Yesus. Bahlul, itu Yesus bicara kepada siapa? Saya namanya Daniel yang keluar dari itu Yesus tadinya berbicara kepada siapa, Lul? Daniel. Lul, Yesus di data ayat yang kau comot itu sedang berbicara kepada siapa? Kepada umatnya, pengikut-pengikutnya Yesus itu. Siapa pengikutnya Yesus di situ? Ya pengikutnya berapa puluh ribu itu banyak kan? Siapa pengikut Yesus, Yahudi atau Kristen? Yahudi. Yahudi. Jadi Yahudi ada dua versi. Jadi kalau Yesus ini Adisha Putra yang ngomong. Jadi kalau Yesus berbicara di dalam surat kabar yang kau baca itu, yang ditulis oleh peliput, yang kau katakan rasul, itu Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Aku kutip-kutip itu inti-intinya aja. Sadari dulu bahwa Yesus pada saat mengajar itu dia tidak berbicara kepada orang Kristen. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Sadari itu dulu. Itu benar. Ya makanya itu jangan kau merasa. Jangan kau merasa. Saya ngomong. Itu ucapan Yesus. Nah, sekarang dengar. Jadi pada masa gini Bang Juma, bentar. Bentar boleh nggak? Dengarkan dulu. Ini Adisha Putra ngomong sebentar aja nggak boleh? Lanjut. Oke, jadi dengarkan begini, Bung. Jadi di abad pertama itu Kristen itu belum ada saat Tuhan Yesus Kristus hadir di bumi. Di abad pertama saat Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus di bumi itu belum ada Kristen. Hadirnya Kristen itu di mana? Itu yang harus ditanda-tanyai. Jadi segala firman-firman yang tertulis dalam Alkitab dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu udah digenapi seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat berapa? Segala tulisan-tulisan apa namanya kosakatanya yang tentang Taurat, Zabur atau segala macam itu tentang dia harus digenapi. Siapa yang menggenapi? Ya Yesus itu sendiri. Macamnya seperti Keluaran 33 ayat 11. Kan Tuhan atau YTVP itu kan berbicara kepada Musa kan seperti seorang berhadapan muka seperti seorang teman. Jadi yang menggenapi itu ya dia sendiri. Banyak seperti yang perkataan si Filipus. Filipus kata Tuhan Yesus Kristus pada Filipus, sekian lama engkau bersamaku, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena pernyataan si Filipus, tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami. Makanya dikonfirmasi kepada kitab Roma, ya Roma 15 ayat 6, dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Elohim dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Gimana sih? Jangan diputar-putar balik kan, brother. Jangan jeda dulu Daniel. Ini dengarkan saya. Ini Jesus only ini. Jangan terlalu tegang lah, santai. Dengarkan saya. Penyembah makhluk kuburan, dengarkan. Yesus ketika berbicara itu tujuan pembicaraannya untuk muridnya Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu yang keluar dari kuburan. Yesusnya ketika berkata kepada Bani Israel, semua tinta merah yang ada di dalam kitabmu itu menghantarkan murid Yesus percaya kalau Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Itu dulu. Kalau narasi, tunggu Bang Juma. Kalau sabar emang Yesus itu adalah sabar dulu. Kalian siapa? Memang kalian itu pengikut Kristus memang. Saya yang akan membela kalian. Kristen ini pengikut Kristus, yes. Tapi ada tapinya. Kristen ini pengikut Kristus palsu. Sehingga sebagai pengikut Kristus palsu, semua ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel yang cakupannya hanya sebagai utusan, itu bernilai sebagai Tuhan. Kenapa? Karena pengikut Yesus palsu menganggap Yesus yang mereka ikuti itu adalah Yesus yang sedang penginjilan kepada Bani Israel. Sehingga contoh nih satu, dengarkan. Contoh, ketika Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tapi engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku.
Bagaimana mungkin kau berkata seperti itu? Barang siapa yang melihat aku, itu sama seperti melihat Bapa. Nah, nilai ucapan Yesus kepada Yahudi, murid-muridnya, itu sama di dalam Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim kepada mereka, khususnya kepada Fir'aun. Siapa yang melihat Musa sama seperti melihat Elohim. Siapa yang mendengarkan Musa sama seperti mendengarkan Elohim. Makanya Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Itu cakupan ini muncul di tengah-tengah Bani Israel, murid-muridnya. Oh, Yesus mengaku barang siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa, karena Yesus adalah Rasul utusan Bapa. Titik. Saya sambung. Sabar dulu, sedikit lagi. Nanti ada habis lagi. Nah, dengarkan. Ini satu sisi ya. Saya simpulkan satu sisinya. Apapun yang Yesus katakan, meskipun Yesus berkata, "Wahai Bani Israel, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Kalaupun ucapan itu diucapkan oleh Yesus kepada Bani Israel, manifestasi, intisari, hasil akhir, ending daripada kedudukan Yesus bagi murid-muridnya hanyalah Rasul mulia yang mewakili Tuhan Elohim, langit dan bumi yang tak terlihat untuk mengatakan itu. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah corong yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami Bani Israel. Itu kedudukan tertinggi yang mereka imani. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Nah, sisi yang lain. Ini sisi Kristen nih, sisi Kristen. Kristus palsu datang kepada Kristen. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah kepada seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk, seluruh bangsa menjadi pengikutku. Datang Paulus. Komporin. Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Untuk dibangkitkan menjadi Tuhan untuk kalian. Dikomporin lagi. Di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, Tuhan, diganti dengan Tuhan, turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa kalian. Jadi, Paulus sudah mencuci otaknya Kristen, bahwa yang namanya Kristus itu adalah Tuhan. Nah, Kristen terjebak di situ, tanpa Kristen sadari, bahwa antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel, yang hanya utusan Tuhan, dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang ingin dituhankan, itu adalah oknum yang berbeda. Sehingga ketika orang-orang Kristen ini tidak menyadari, mereka mencoba untuk mengambil ucapan-ucapan Yesus asli untuk menjadikan label, untuk menjadikan legalitas ketuhanan Kristus palsu di tengah-tengah umat Islam. Padahal itu salah besar. Kristen tidak sadar kalau yang mereka proklamasikan, yang mereka promosikan ini adalah Kristus palsu yang mau dituhankan selain daripada Tuhan yang Yesus asli sembah. Sampai sini paham? Anda menjilat ucapan-ucapan Yesus, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Padahal itu bagi muridnya hanya ungkapan seorang rasul utusan Tuhan agar muridnya percaya kalau dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Tapi bagi pengikut Kristus palsu, ucapan itulah bukti bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. You salah. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Apa intisari dari ucapan saya ini? Berapa menit ini? Anda boleh bicara lama nanti juga. Apa intisarinya? Orang-orang yang menyangka telah menyembah Yesus yang asli, ketika bertemu dengan Yesus yang asli nanti akan diusir,
disebut sebagai pembuat kejahatan, dan aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Tertulis dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu fakta real. Jangan kau ragukan isi kitabmu. Yang diusir adalah yang bermujizat, yang bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tetapi yang datang membantu mereka adalah si Kristus palsu. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengenal Kristen. Sampai sini paham? 10 detik. Ingat Yesus ketika menjadi guru di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Selepas dari itu tergenapi, datanglah kepada Paulus si palsu ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Disitulah mulai kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia telah dihukum dan dihakimi, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang, dan dia akan dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari kubur. Pada hari ketiga si penyesat penguasa dunia keluar dari kubur. Apa katanya? Sini lo kubisikin. Apa? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itulah si Bilis Isis. Silakan Anda tanggapi, buktikan kepada saya, apakah ajaran Paulus itu sama dengan ajaran Yesus asli, di mana Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel, di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50. Sedangkan Paulus setelah kedatangan Kristus yang palsu, Paulus dibisikin hingga Paulus berkata di dalam Filipi 3 nomor 18. Apa katanya? Hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Habis ini Anda boleh bertanya tentang apapun kepada saya. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus kalau hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat itu adalah sampah, kotoran, tinja? Siapa yang mengajarkan Paulus itu? Yesus kagak? Elohim apalagi? Kalau bukan Kristus palsu yang ngajarin itu, lalu siapa? Jawab, silakan. Silakan, Bang Adi atau Daniel, dibuka mailnya. Bang Daniel, waduh macet semua ini. Jericho. Ya, saya mau menanggapi tadi. Saya kira sudah jelas dikatakan tadi bahwa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Jadi bagaimana lagi bisa kita membantah? Kemudian yang tidak pernah disinggung dari tadi, Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Jadi sepengetahuan saya dari semua nabi-nabi ataupun rasul, belum ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengampuni dosa atau berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus yang berani, yang bisa mengatakan hal yang seperti itu, bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Ya, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa saya dan Bapa adalah, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saya kira jelas di sini bahwa Yesus sendiri itu Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia sendiri adalah Allah. Jadi saya kira itu yang saya akan tanggapi. Kemudian tadi Suma mengatakan bahwa jangan sampai menyembah orang di dalam kuburan. Ini perkataan Suma itu jangan sampai kembali kepada orang Islam sendiri. Siapa yang menyembah orang di dalam kuburan? Ya, saya kira itu yang saya tanggapi. Oke, baik. Yang pertama, saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu sehingga dia Tuhan. Iya, bagi muridnya, betul. sabar.
Sabar. Bagi saya belum pernah mendengar atau jangan ditanggapi dulu, saudaraku. Ada rasul ataupun saudaraku jangan ditanggapi dulu. Izinkan saya dulu berbicara biar bermartabat diskusi kita ini. Karena sasaran saya bukan ente. Gantian Jericho. Sasaran saya bukan ente. Sulit bagi saya menyadarkan pengikut setan. Sasaran saya yang mendengarkan di luar kita ini. Oke? Pertama, Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bagi orang Yahudi, aku dan Bapa adalah satu itu ungkapan biasa, Cak Ayu. Makanya mereka dipanggil anak. Itu bukan tak ada keistimewaan. Mereka dipanggil anak, Tuhan mereka panggil Bapa karena mereka memang merasa satu. Di mana dalil itu bisa kita urai? Al-Quran pun mengatakan ini ma'akum. Dalil-dalil dalam kitabnya orang Yahudi. Aku akan menyertai kalian. Aku akan menyertai kalian. Sampai aku mengantar kalian kepada tanah yang aku perjanjikan kepadamu. Menyertai, bersatu dengan kalian. Itu bahasa biasa bagi orang Yahudi. Itu bahasa biasa bagi orang Islam. Ilmu ma'rifat, bersatu dengan Tuhan. Biasanya itu. Nih bantahannya. Di dalam kitab saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 8, nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri berarti berapa orang? 2. Dia senantiasa menyertai aku. Di mana Yesus menyebut dirinya 2 dengan aku dan Bapa adalah 2. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Kamu menghakimi manusia. Aku tidak menghakimi manusia. Dan kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 orang sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku. 1. Bapa juga yang bersaksi tentang diriku. 2. Aku dan Bapa adalah 2. 1. Kemudian, Anda yang kedua tadi berbicara tentang adakah manusia yang mampu mengatakan dosamu telah diampuni? Sekali lagi, tadi siang saya beri tantangan. Kalau ada kemudian ucapan Yesus yang mengatakan dosamu telah aku ampuni, aku dirikan gereja di samping masjid saya. Dalam original teksnya, Yesus berkata didomi. Itu artinya apa? Meninggalkan. Anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Bukan mengampuni dosa, tapi meninggalkan dosa. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Bagaimana mungkin Yesus mampu mengampuni dosa manusia, sedangkan dia masih berdoa kepada Tuhan? 1, nih perhatikan nih. Perhatikan kata-kata saya. Kalau Yesus mampu mengampuni, dia tidak perlu mati terkutuk. Dia hanya mengatakan, wahai dunia, aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Selesai. Kemudian yang terakhir, Anda bertanya, adakah manusia seperti itu? Bung, kamu baca surah Ali Imran, ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dosa-dosamu dihapuskan, dosa-dosamu ingin dilenyapkan seluruhnya, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itu Quran. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa? Nabi Muhammad aku utus wa yuzakkihim, untuk apa? Mensucikan manusia. Nabi Muhammadku bukan untuk menebus, emang pegadaian. Nabi Muhammadku I love you full. Nabiku Muhammad. Kenapa? Beliau diutus untuk mensucikan. Kalau kita disucikan, kemana kita kembali? Surga atau neraka?
Surga. Beliau diutus, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau diutus bukan untuk menembus mati sampai keok di atas salib. Tidak. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan umatnya wa yuzakkihim. Pahami itu. Tadi yang terakhir apa? Yang kau ajarkan tadi itu apa? Ada yang ingat? Ucapan beliau yang ketiga poin tadi. Anda masih ingat ucapan Anda? Yang berlete-lete tadi itu? Anda menganggap dia Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Ini nih. Buat saudara saya Kristen nih. Dengarkan saya. Saya tidak benci kalian, enggak. Saya benci kalau kalian tidak menggunakan akal. Dengarkan ucapan Yesus ini. Waspadalah. Ini kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel. Memakai namaku. Dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok bang. Di luar Bani Israel. Yang mempertontonkan tanpa malu di hadapan orang-orang Yahudi. Bahkan sampai diludahin sama orang Yahudi. Tapi kalian tebal muka. Yang datang ke atas muka bumi ini. Memakai nama Yesus. Dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Saya ulang lagi. Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian. Kepada kamu. Dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, membawa nama Yesus, dan berkata Yesus adalah Kristus. Hanya ada satu kelompok. Siapa itu? Kalian Kristen. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Agar kamu Bani Israel, jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, satu-satunya kelompok yang banyak mengaku membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan kepada orang lain Yesus itu adalah Mesias, itu hanya Kristen. Kalau Anda merasa tidak, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang datang kepada Yahudi, mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, dan membawa nama Yesus sebagai Yesus itu adalah Kristus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen, tunjukkan. Itu siapa? Kelompok di luar Yahudi yang datang menjual Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai ini, bla 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 bla. Dan endingnya diusir karena mereka menyebut nama Yesus dalam mengobati orang, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu hanya Kristen. Siapa kalau bukan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Organisasi mana, partai mana, perkumpulan mana yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi di luar kelompok murid Yesus yang asli. Itu siapa? Hindu, Buddha, ateis, Islam, atau Kristen? Tunjuk. Kalau bukan kalian, tunjuk yang lain. Karena itu harus digenapi. Tidak bisa tidak. Kalau sampai itu tidak digenapi, berarti Yesus pembohong. Tapi kalau sampai Yesus itu tidak bohong, harus digenapi. Maka kalau harus digenapi, tentu Yesus bukan pembohong. Maka harus digenapi. Maka tunjukkan kelompok pengikut Kristus di luar Kristen. Ada nggak selain kalian? Itu PR. Silakan. Oke. Yang akan saya tanggapi kembali mengenai perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tadi Mang Suma mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang mendengarkan Nabi Muhammad atau mengikuti Nabi Muhammad, dosanya akan diampuni. Ini konteksnya beda, Bang. Ini bukan perkataan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dia berkuasa ataupun mengatakan bahwa manusia bisa diampuni dosanya ataupun melalui perkataan Muhammad. Ini beda dengan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Pada saat Tuhan Yesus disalib, itu orang yang bersama dengan Tuhan Yesus disalib yang ada di sebelahnya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada orang itu bahwa saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam surga. Ya, saya kira itu tanggapan saya mengenai
tanggapan Bang Suma tadi. Ya, saya kira itu saja. Oke, baik. Kalau Anda minta ucapan langsung dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad justru mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi, apa kata beliau yang mulia? Jaminlah untukku 6 perkara darimu, aku jaminkan surga untukmu. Pertama, jamin aku kalau apa yang akan engkau bicarakan dan yang telah engkau bicarakan itu benar. Jamin aku, tepati janji kepada Allah dan juga janji aku, kamu menepati janji kepada manusia. Yang ketiga, jamin aku, engkau akan menunaikan amanah. Selanjutnya, jamin aku, engkau akan menjaga auratmu, menjaga kemaluanmu, dan jamin aku, engkau akan menahan matamu dari yang haram, dan jangan kamu mencuri, jaga tanganmu. Kalau engkau menjamin aku dengan 6 perkara ini, katanya, maka aku akan jaminkan surga untukmu. Jamin aku 6 perkara, maka engkau akan aku jamin surga. Itu kata ucapan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ucapan Nabiku itu jelas. Ucapan Tuhanku juga jelas. Barang siapa yang ingin dosanya dihapuskan, ikut Nabi Muhammad. Barang siapa kemudian yang ingin disucikan dari dosa-dosa, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berkata, jamin aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan manusia, tunaikan amanah, tutup aurat, dan jaga kemaluanmu. Tahan matamu dari yang haram, dan jaga tanganmu dari maksiat. Kalau kau jaga 6 perkara ini, maka aku jamin kalian surga. Yesus, sabar Bung. Konteksnya beda. Saya kira konteksnya beda. Di mana Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mengampuni dosa kalian jika kalian. Di mana Yesus dosa. pernah mengatakan dosamu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu akan diampuni. Apa? Kemudian di mana itu Yesus mengatakan itu? Di mana? Iya, adalah di dalam. Saya sudah bilang tadi, aku dirikan kamu gereja. Kalau Yesus pernah mengatakan itu, pada saat dia menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Ada enggak Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Ada enggak? Apa bedanya? Saya kira beda. Sama aja. Beda. Sangat berbeda. Ingat saudaraku, ingat. Tidak ada bedanya. Ingat saudara. Sama dengan Tuhan Yesus pada saat dia disalib. Ingat saudara, dia mengatakan kepada orang yang disalib di sampingnya bahwa saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam surga. Faktanya kan tidak. Itu bohong. Apakah kedua orang yang disalib itu menghilang? Sudah di surga? Iya. Ke surga enggak orang yang disalib itu? Orang ke surga enggak? Yang kembali dari surga. Makanya bohong. Sekarang juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Benar enggak? Terangkan enggak 2 orang itu? Pembohongan, penipuan. Makanya jangan percaya kepada surat kabar. Bang Juma, saya mau ini ada pertanyaan. Muhammad jamin surga, ya? Betul. Jamin surga, ya? Ya. Terus gimana keluarga Muhammad sementara ini masih di neraka, ya? Kok bisa? Siapa keluarga Nabi Muhammad di neraka? Siapa? Ya bapaknya kan. Di mana dalilnya bapaknya di neraka? Di mana dalilnya? Makanya jangan disembunyiin. Di mana dalilnya? Orang Arab, Bang. Saudara, orang Arab. Saudara, jangan bahas Islam kalau ilmu hanya setai kuku, ya. Orang Arab itu, Bang, kalau berbicara mengenai aba, itu berbicara paman. Sedangkan yang dikatakan yang dikatakan di situ pamannya Abu Lahab. Memang ada surahnya di dalam Quran tentang pamannya Abu Lahab itu di neraka.
Itu paman. Kenapa pamannya di neraka? Karena menentang dakwanya. Siapapun, jangankan paman seorang nabi, anak kandung bahkan istri seorang nabi, kalau membantah kenabian ayahnya neraka. Ayahnya Abdullah, sabar dulu. Sabar, saudara, sabar. Nama ayahnya Abdullah. Apa yang dilakukan Abdullah sampai beliau masuk neraka? Ada dosanya? Tunjukkan. Secuil dosanya Abdullah kalau ada. Ada? Nggak ada. Jadi Aba atau Abu di situ itu merujuk kepada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau belajar Islam itu yang jangan malu-maluin kalau mau bernarasi tentang Islam. Maksudnya di Al-Quran kalian juga bilang Bang Juma ya, ada juga aku baca itu Allah itu Rob, Allah itu Rob, terus itu kalau Muhammad itu Rob juga. Emang gimana sih? Mana ada di Al-Quran, hai. Jaringan saya bang, jaringan saya. Diulang. Apa di Al-Quran? Di kitab kalian Allah itu Rob kan? Kenapa? Percaya kan Rob kan? Allah itu pencipta kan Rob. Langit dan bumi itu Rabbus samawati wal ard. Iya, Muhammad juga Rob kan? Muhammad juga Rob kan? Saya juga Rob kalau berbicara mengenai kaidah bahasa. Rob itu Tuhan atau pemilik. Berarti ya sama apa bedanya kan Allah sama Rob? Dia bilang ada di Al-Quran katanya Gurunda. Ada yang beda. Itu kan tulisannya Rob. Itu beda Cak Ayu. Kalau pencipta langit dan bumi itu disebut Rabbus samawati wal ard. Itu sama seperti Bapak. Bapak Habibie, Bapak Soeharto, Bapak Elohim. Kalau berbicara mengenai Bapak Elohim, berarti berbicara mengenai Tuhan alam semesta. Kalau berbicara mengenai Bapak Soeharto, berbicara mengenai Presiden kedua Indonesia. Sama-sama Bapak. Karena kami meyakini bahwa firman itu memang menjadi manusia. Kita kan tidak bisa dibantah bahwa Allah sekarang alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Di situ diterangkan di dalam kitabmu Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia si firman. Jadi semua ini berasal dari firman. Makanya tadi itu firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus itu Bapak adalah dia juga gitu kan. Itu dengar, kalau Anda menggunakan logika sehat Anda menerima penjelasan saya. Dengar saudaraku, kalau Anda menggunakan logika sehat Anda menerima penjelasan saya tadi di awal, Anda itu sehat. Ingat Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diutus menyampaikan firman oleh Elohim, padanya penuh roh Tuhan, tak henti-hentinya, tak habis-habisnya sepenuhnya. Itu kata Yesus. Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Jadi tidak ada alasan kemudian menuhankan Yesus. Anda memaksakan firman jadi manusia. Ingat saudara, itu ucapan penulis kitab Yohanes. Apa ucapan Yesusnya tentang dirinya? Yohanes 8:42. Apa kata Yesusnya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Kalau dia adalah Bapa yang nusul menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Karena yang datang, ya dia sendiri sang Bapa itu. Tapi karena bukan dia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Nah, yang Anda usung itu saudaraku, yang Anda usung itu sebenarnya, yang tadi yang saya katakan, Kristen ini tidak sadar kalau dia ini sudah terperangkap oleh ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mari saya buktikan. Kalau Tuhan nuzul menjadi manusia, itu bukan Yesus, tapi si Kristus. Mana dalilnya?
Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang dikatakan di situ? Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun derajat, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Itu siapa? Itu Tuhannya Kristen. Itu kan mengasihi, Allah itu mengasihi manusia ciptaan, Bang. Nah, oke, sabar. Saya tanya kepada saudara. Kalau yang di dalam Yohanes 1 yang menjadi daging tadi ini apa? Firman. Ide kan? Ide kan? Ide. Iya. Kalau yang menjadi manusia di dalam Filipi 2, ide atau sang pemilik ide? Ayo. Jadi biar gimana pun saudaraku sadari Bung, sadari. Saya ulang lagi. Sadari dulu. Kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang menjadi daging itu adalah ide, pikiran, perkataan Tuhan yang turun menjadi daging. Bedakan dengan Kristus Tuhanmu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sang pemilik ide yang turun menjadi manusia. Bukan perkataannya, tapi dia sendiri langsung. Coba Anda baca. Apapun perkataan Allah itu tidak bisa dibantah oleh manusia. Karena manusia bukan. Saya tidak membantah firman jadi manusia. Itu saya tidak bantah. Firman jadi manusia saya tidak bantah. Firman jadi manusia, perkataan jadi manusia, saya tidak bantah. Iya, sekarang bukan itu pola keagamaanmu. Pola keagamaanmu itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang menjadi manusia, tetapi dewa yang menjadi manusia. Bedakan, Bang Yuma. Sedap. Bedakan antara perkataan Tuhan, perintah Tuhan, ide Tuhan menjadi nyata manusia atas perintah dengan dewa menjadi manusia. Itu dua hal yang berbeda. Yang Paulus ajarkan adalah dewa menjadi manusia. Itulah Kristus yang kau tuhankan. Yang kau tuhankan itu adalah dewa yang menjadi manusia. Sedangkan Yesus yang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku memberi perintah kepada Gabriel agar Gabriel datang kepada Maria yang perawan supaya Maria hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu adalah nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus, Paulus, aku ini adalah dewa yang nusul menjadi manusia bernama Kristus Yesus. Jadikan semua orang jadi pengikutku ya. Kalau Yesus yang nabi mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus nabi. Kalau Yesus yang Kristus yang adalah penyesat, lain. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yesus yang nabi adalah kalamullah yang menjadi daging manusia, sedangkan Kristus yang setan adalah dia yang turun ke bumi menjadi daging. Baca Filipi 2, 6, nomor 7, nomor 8. Baca Kolose 2, nomor 9. Baca Wahyu 5, nomor 6. Semua rangkaian pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus tak ada di bumi, itu adalah rekayasa satanik. Makanya tadi di awal masih ingat saudara, pertama saya naik di sini, apa yang saya katakan? Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataan yang kuterima dari Tuhanku Bapa itu
hidup kekal. Firman-Nya adalah hidup kekal. Perkataan yang kuterima dari Tuhanku dan kusampaikan kepada Bani Israel adalah hidup kekal, yaitu hukum Torah. Paulus kemudian kedatangan makhluk yang mengaku Kristus. Apa ucapan Paulus kemudian setelah dibisiki oleh Kristus ini? Hukum Taurat adalah tinja, sampah, skubalon, kotoran. Sekarang saya bertanya, siapa yang mengajarkan Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tai? Siapa yang mengajarkan itu? Konon yang mengajarkan dia bernama Kristus yang bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, Galatia 1, 11, 12. Aku menerima pengajaran Injil bukan dari Yesus, tapi bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Sedangkan Yesus Kristus datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda baca Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Ini Yesus yang asli, yang nabi. Tapi Kristus yang palsu datang kepada Paulus. Kalau kau, Paulus, aku Yesus loh. Terus kenapa Tuhan Yesus? Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia sunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah, maka dia akan keluar dari kasih karunia dan Yesus Kristus akan lepas darinya. Dan sampaikan kepada pengikutmu bahwa aku adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sampaikan kepada pengikutmu, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dibangkitkan keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan orang mati. Sementara Yesus yang asli mengatakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Beda ajaran yang asli dari Yesus asli dengan penyesat yang nyamar-nyamar Yesus yang datang kepada Paulus. Hari ini umat Islam yang menilai mana yang benar, Yahudi atau Kristen. Maafkan kami, Islam ada di tengah dan kami mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Yahudi menggunakan kitab Tanakh Taurat karena mereka memang keturunan Yakub, keturunan Nabi Musa. Kepada mereka kemudian ditorehkan kitab Torah. Itu wajib hukumnya memang. Betul. Kristen bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Musa, bukan keturunan ke-11 murid Yesus, tapi mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi Tuhannya satu, pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab mereka, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kami memandang ke kiri, kami melihat saudara kami Kristen, mereka menyembah 3 pribadi Tuhan. Kami melihat orang Yahudi, mereka bersabat hari Sabtu. Kami memandang ke kiri, kami lihat saudara kami Kristen ibadahnya hari Minggu. Kami memandang ke kiri, ke kanan, kami lihat saudara kami Yahudi, mereka bersunat tidak makan babi, tidak makan anjing. Kami tengok ke kiri, saudara kami Kristen sangat disayangkan, makan babi, makan anjing, tidak bersunat dan seterusnya. Kami yang menilai. Siapa yang asli di antara kedua kelompok ini? Siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Jelas Yahudi itu masih dekat kepada Tuhan daripada Kristen yang sama sekali menggantikan titel Tuhan pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus Yesus. Kami yang menilai, karena kami paling akhir datang, kami menilai di antara dua kelompok ini, yang mana yang dekat kepada ajaran para nabi? Yahudi. Siapa Kristen ini? Jangankan menjadi pengikut Yesus yang asli, orang Yahudi, anak Maria, untuk melihat bahwa mereka itu mengikuti ajaran Yesus aja kagak. Cuman menjual nama Yesus kemana-mana. Yesus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, maha dahsyat,
maha besar, maha kuat, maha segala. Cuman itu yang kalian bisa jual. Kenapa? Dengar. Yesus yang asli berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kenapa penyesat itu memakai nama Yesus? Karena kalau dia memakai nama bom-bom, kerjanya cuma minta gift. Tidak bisa mengatakan dosamu telah kuampuni. Aku adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Diam. Maka iblisnya datang. Iblisnya datang menggunakan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus ketika ada di bumi, beliau mampu melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat di tengah Bani Israel untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tetapi setan tidak mau kalah. Datang juga kepada manusia-manusia cupu colon yang tak berkepala sehat, mengaku Yesus Kristus dengan mensuplai mujizat dan tanda-tanda sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 24:24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi setan datang memakai nama bom-bom tidak akan laku, maka setan datang memakai nama Yesus baru laku. 2 miliar manusia tertipu dengan mati Bang Juma. 1 jam 1 jam 1 habis ini Anda berbicara habis ini 1 jam 60 menit. Dengarkan saya. Siapa nama penyesat yang datang sesuai nasihat Yesus kepada muridnya? Apakah Nabi Muhammad atau penyesat itu bernama Yesus Kristus? Jawab. Begini Bang Juma, penyesat itu yang sesat itu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti itu. Jadi orang yang di luar Yesus itu yang namanya penyesat. Itu seperti itu Bang Juma. Jadi saya nggak panjang-panjang, walaupun Bang Juma sampai dari timur ke barat, saya nggak mau ini. Jadi itu masalah yang haram tadi ya, apa yang keluar dari mulut, apa yang kita makan dan keluar dari mulut lagi itu yang namanya haram dan kotor, najis itu ya. Seperti perkataan juga, kalau perkataan yang tidak baik, yang kotor terus dari mulut manusia itu yang namanya najis, seperti itu. Jadi kami pahami bahwa makanya kami hati-hati bicara, biarpun siapapun yang caci maki, yang bilang anjing, babi, kami biasa aja kami rasakan, tapi kami meyakini bahwa Yesus itu bahwa dia Tuhan dan kami percaya bahwa dia itu kasih, makanya kami itu kasihilah siapapun yang menyakiti kami tetap mengasihi, seperti itu. Jadi itu bukan di masalah hukum Taurat dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan dihapus, bukan seperti itu Bang Juma. Tapi dia menggenapi itu hukum Tauratnya, bahwa hukum Taurat itu banyak dulu nabi-nabi dulu dia penyembah berhala seperti itu, makanya datanglah firman ini yang menjadi manusia, yang menggenapi hukum-hukum Taurat seperti itu. Karena banyak yang dilihat Allah itu sedih dan menangis gitu ya rasanya. Kalau kita seperti manusia biasa ya nangislah, karena manusia ini tidak tertuju kepada Allah, dia hanya tertuju kepada dunia. Hanya dunia yang dia pikirkan, tapi dia tidak pikirkan tentang kerajaan surga. Makanya Allah itu rela mengorban dirinya, mengasihi manusia ciptaannya, karena dia tidak mau mencipta kedua kali atau 3 kali lagi manusia, karena Allah itu mencipta manusia hanya 1 kali saja, Adam dan Hawa itu yang diciptakan. Kita ini manusia bukan ciptaan, kita itu dilahirkan dari rahim ibu, berhubungan antara bapak dan ibu, seperti itu.
Jadi gitu Bang Juma. Saya biarpun Bang Juma banyak narasi-narasi, saya nggak tanggapi itu, saya petik-petik aja yang apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Saya hormati juga Bang Juma dan saudara-saudara yang lain seperti itulah. Jadi gitu. Kita di sini Bang Arif ini buka room, bukan kita saling bermusuhan, enggak. Kayak gitu. Kalau bagi kami, kalau terima perkataan kami, penyampaian kami itu bagus, kalau nggak terima tidak masalah gitu. Kami tidak memaksa orang yang tidak percaya Yesus itu harusnya harus masuk Kristen, enggak gitu, atau harus dia pengikut Kristus, bukan. Tidak mau kami memanggil, karena Tuhan itu punya keinginan sendiri, bukan kita yang ajak sesama, enggak gitu, tapi hanya Tuhan aja. Tunggu dia panggilan. Sekeras apapun hati manusia, pasti dia tahu, oh di sini terangnya. Nanti dia berbalik. Banyak kan aku nonton itu, banyak kesaksian orang saudara-saudara ini yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia nangis-nangis karena dia udah sadar. Masih mau dibiarkan orang longor ini bicara panjang lebar? Ya nggak apa-apa, aku longor. Kamu bilang nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Apa yang keluar dari mulut? Kamu tadi kan pertanyaan saya apa? Saya bertanya apa? Saya bilang, menurut Yesus yang asli, penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai nama Muhammad, Nabi Muhammad, atau memakai nama Yesus? Aku tadi udah jawab. Bahlul, setan itu, Lul, Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu yang namanya Lul, dengar. Marah nggak setan kalau diteriaki setan? Setan, marah nggak? Kami nggak marah, santai aja. Ya karena kau setan. Kami sadar bahwa kami. Iya karena kau setan. Ngapain kau curhat di sini? Pertanyaan saya kan jelas. Menurut Yesus yang asli, ketika penyesat itu datang, memakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad ke? Atau nama Kristus Yesus ke? Itu yang kau jawab. Jangan kau curhat di sini. Bang Daniel, setan kalau dipanggil setan nggak marah. Babi kalau dipanggil babi nggak marah. Anjing kau teriaki anjing sampai mulutmu robek, dagumu jatuh juga nggak marah. Jangan kau pamer ketololan. Yang saya tanya, Yesus mengatakan penyesat itu datang nanti make nama Yesus atau make Nabi Muhammad. Kemana-mana. Kamu kan panjang. Dari timur ke barat ngomongnya tadi saja. Tapi saya panjang lebar pun setahun nonstop aku ngomong, orang berakal suka. Kau ngomong, kucing pun tak betah dengar kau ngomong. Curhat aja terus. Biar mati pun tetap aku panggil dia Yesus Kristus. Curhat, ya urusanmu, itu urusanmu. Tapi bukan itu yang kutanya. Aku lempar juga sepatu kau ya. Bukan itu yang kutanya. Mau sampai kapan saudara percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur itu? Sampai kapan? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah Bang Daniel. Yang kutanya adalah siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah penyesatnya bergelar Nabi Muhammad atau bergelar Kristus Yesus? Itu yang kutanya. Jangan marah-marah dong, santai, slow. Saya tidak suka kalau anak kecil tak ajarin mereka longor, wajar. Kau itu sudah bau tanah. Ditanya apa, jawabnya apa? Udah, baru 30 Bang. Udah, Daniel. Bau tanah, gila banget. Tes, Bang Daniel. Yesus Bang umurnya Daniel, 33 tahun, mampus. Dalam kaidah agamamu. Ada aja ditanya apa, jawabnya apa. Ya Bang, yang ngomong dulu Bang. Jawab aja itu si Juma, Bang Juma. Ya jawab pakai akal, Bung, dijawab. Jangan curhat. Kristen itu baik-baik. Udah. Bang Daniel, saking baiknya Kristen itu, semua hama babi kalau bisa dimakan semua. Tuh, bermanfaat bagi petani-petani Islam. Jadi petani Islam
tidak buah, perlu seperti beli pohon runduk, beringin, tidak perlu tapi beli tidak berbuah. racun, tidak perlu Pada pagari akhirnya tanaman. ditebang. Ada Kristen pembasmi hama, paham? Saking baiknya Kristen itu. Jadi nggak usah kau Udah, jangan gitu, pamer-pamer. bro. Kami Jangan gitu. Kristen itu baik, kami Kristen itu baik. Nggak usah begitu kali. Yang saya tanya itu aja dijawab. Sebagaimana Anda bertanya ke saya, itu ku jawab. Begitu saudara. Kalau mau curhat-curhatan itu yang pergi tetangga aja. Pak Bombom, teleponan sama Pak Bombom. Pak Bombom, gimana rasanya hidup tanpa anus, Pak? Telepon dia, jangan kau curhat di sini. Ah, ada-ada aja. Silakan. Bang Ardi, Bang Adi Saputra mau menggantikan Bang Daniel. Silakan Bang Adi. Yesus only. Tritum istirahat dulu, Daniel. Ya. Silakan Bang Adi Saputra. Siap Bang, oke, lanjut aja. Ya, Tritum istirahat dulu ya. Silakan Bang Adi Saputra. Panggil Tritung Daniel, nama saya Daniel, yang keluar dari Gua Singa. Ya, sudah. Ada Tritunggal kan? Ya, sudah. Bukan Tritunggal, aduh. Bang Adi Saputra, dibuka mute-nya. Bang Adi. Bang Adi Saputra. Bang Adi. Bang Adi. Aduh, macet Bang Adi. Saya turunkan ya Bang Adi ya. Saya ganti dengan Kristen yang lain ya. I'm done, selamat. Waduh, kok bilang naikkan aku? Waduh. Halo Bang, aku turun ya semuanya ya. Terima kasih sudah narasi Bang Juma sudah panjang-panjang dan kami udah menjawab sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak. Soalnya besok aku kerja di kantor soalnya. Iya, Saudara Daniel, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Gak apa-apa Bang, santai aja Bang. Saya dimaafkan gak? Yo, saya 100% sama maafkan itu semua. Oke, baik, terima kasih. Saya juga itu, memaafkan Bang, santai Anda. aja, kalau saya santai orang yang. Iya, bagus. Renungkan semua apa yang saya ucapkan, saya juga minta maaf. Saya pun memaafkan Anda, gitu ya. Berarti baik banget Bang Juma juga ya. Oh my God. Ya oke lah ya, siap ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, saudara. Oke sih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain yang ingin berdiskusi, silakan minta permintaan di multi. Yang Islam ditahan dulu ya, jangan minta. Kenapa yang dibawa pada ngakak? Kenapa? Saya naikkan Awi dulu ya. Awi, Abang Awi, selamat malam. Awi, selamat malam Awi. Awi, selamat malam.
Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah mendukung meski jaringan tak bagus. Malam ini jaringan tak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga sehat selalu. Bagi Mak sehat, semuanya sehat. Bagi semuanya Pak Desugi. Ya, semuanya aja. Ya. Kami lagi di markas ini bertiga nih. Sekarang kita bilang. Ya, dari Taras, selamat malam dari Taras. Dari Taras, yeah. Saya bilaga. Waduh, agamanya apa? Waduh, apa ini Bang Andi bahasanya? Bahasa ini Urdu. Jangan lupa teman-teman ya, dipersiapkan nanti tanggal 13 September mendatang. Milad api yang kedua, diundang kepada seluruh antum-antum semua. Kau datang tanggal 13 September 2025 milad api yang kedua. Gitu ya, teman-teman, jangan sampai lupa. Oh, tapi berisik Kak. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna. Selamat malam Krishna Yesua. Krishna Yesua, selamat malam. Aduh, saya turunkan berisik. Kita naik. Jadi milad api yang kedua ya teman-temannya September mendatang tanggal 13. Jangan lupa bawa sanak saudara. Berbagai macam kegiatan, tentu ada kajian, saling kenal satu sama lain, suah darat lah. Karena selama ini hanya ya Allah. Apa ini? Ya, saya sapa Theo. Selamat malam Theo. Assalamualaikum Bang Zuma. Theo, selamat malam. Sebentar dulu Bang. Theo, selamat malam. Waalaikumsalam. Theo, selamat malam Theo. Theo, gak jawab, saya turunin ya. Minta naik ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Rian sebelum saya turunkan untuk surat teman-teman Kristen. Oke Bang, teruskan turunin aja Bang, turunin aja. Sorry. Arya, selamat malam Arya. Arya, selamat malam Arya. Teman-teman moderator yang ada di bawah, Bang Zoker, dibantu untuk menghapus yang naik ini. Casanova, selamat malam. Casanova, selamat malam.
Kok jadi berhala semua ya? Jadi beranak cicit orang ini, berkeluarga orang ini beranak cicit, penuhi isi bumi ini di dalam kesucian. Oke? Singkat cerita, terjadilah pertentangan, pemberontak di surga. Kemanalah pergi si Lucifer ini membawa sepertiga? Dia pergi ke bumi terakhir yang diciptakan, yaitu bumi kita yang masih anak-anak masih lemah, ya kan? Karena ini terakhir kan. Pergilah datang dia menggoda si Adam, si Hawa, menggoda si Hawa. Lalu si Hawa yang jatuh duluan karena dia perempuan lemah. Lagi pas lengah dia, lagi tiduran contoh nih si Adam di sebelah sana. Udah Hawa, kamu makan itu, bukan berarti kamu sehari makan nggak mati kamu, malah hidup selama-lamanya. Katanya. Ya, Oke. Singkat cerita, dimakanlah sama si Hawa. Dia bilang, Adam, bilang sama suamiku, udah sempat ku makan, bagaimana ini? Makanlah katanya. Ya karena si Adam udah kecewa banget, tapi apa boleh buat, harus dimakan. Biarlah kami mati sama-sama. Kan satu hari kamu makan, kamu akan mati. Begitu kan titah Tuhan. Sementara tadi sudah dibilang beranak cicitlah engkau. Loh, berarti palsu dong kata-katanya beranak cicit engkau. Berarti nggak jadi. Itu kan sudah titah yang sudah harus dilakukan. Nah, datanglah, bukan Yesus lah, kita selalu salah. Datanglah anak tadi, ya kan? Diusirlah dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden, dan orang itu tetap beranak cicit, tapi di dalam dosa. Nah, Lucifer di situ menang, berpesta pora mereka di bumi ini. Ini kita kuasai ini, kita kuasai anaknya yang di perut si Hawa itu, nanti akan melahirkan anak-anak yang banyak, semua pengikut kita. Apa cara? Datanglah Bapak. Dia bilanglah, bagaimana solusinya ini kata anak?